antara Kak Elsa dengan Roy. Apa benar Roy melecehkan Kak Elsa? Sehingga Kak Elsa tega menghabisi nyawa Roy. Apakah Devan udah tahu kalau yang dihabisi Kak Elsa waktu itu adalah Roy? Tapi aku nggak mungkin menanyakan hal ini langsung pada Kak Devan ataupun Kak Elsa. Karena mereka bisa curiga sama aku. Devan, Papa harus terima kasih nih. Beberapa Ini kan foto Pak Roy. Selamat pagi Bu Rosa. Pagi, Elsa hari ini? Bu Elsa masuk kantor? Bu Elsa sudah di kantor Bu dari tadi pagi. Oh gitu, oh syukurlah kalau gitu. Yaudah. Tapi Bu, tadi ada beberapa staf cerita ke saya. Katanya Bu Elsa sedang histeris di ruangannya. Histeris? Yaudah kalau gitu saya langsung ke kantor ya. Terima kasih ya. Iya Bu. Siapapun orang yang mengirim paket itu, dia pasti tahu kejadian saat di hotel. Apa jangan-jangan dia menjebak aku dengan Nino? Apa mungkin dia yang membawa aku dan Nino ke hotel itu? Kalau aku berhasil menangkap dia, aku harus mendesak dia untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam hotel itu. Halo, Assalamualaikum, Van. Halo, Sa. Sa, kamu di mana sekarang? Ini aku masih di kantor. Kenapa? Tadi abis aku nganterin kamu, aku ngeliat ada orang tuh mirip sekali sama Arumi. Arumi? Kamu lihat di mana? Ya, belum pasti sih itu Arumi atau bukan ya. Tapi aku sempat ikutin, aku coba kejar, tapi sayangnya aku kehilangan jejak dia. Sa, aku nggak tahu kenapa Arumi bisa ada di sekitar situ tadi. Aku cuma pengen kamu harus hati-hati ya. Aku takutnya Arumi merencanakan sesuatu sama kamu ataupun perusahaan Maharatu. Jadi aku minta sekali sama kamu hati-hati ya. Ya, kamu juga hati-hati ya, Van. Jujur aku masih belum percaya juga sama Arumi. Iya, sama. Aku juga seperti itu. Ya udah kalau gitu. Ada apa-apa hubungin aku ya, Sa. Aku udah dulu ya, aku tutup dulu teleponnya. Apa jangan-jangan yang kirim paket itu Arumi? Dia pakai samaran terus nggak sengaja ketemu sama Devan. Tapi tadi Devan bilang kalau dia belum yakin itu Arumi atau bukan. Aku harus cek CCTV. Aku harus lihat siapa pengirim paket tadi. Apakah Arumi atau bukan? Tante, aku nggak bisa memeriksa CCTV sekarang. Nanti Tante Rosa pasti akan menanyakan isi paket itu. Tante Rosa bisa curiga. Pasti para staf di sini sudah menceritakan kejadian saat aku histeris tadi. Silakan kopinya. Oh iya, makasih ya. Kenapa foto Pak Roy ada di sini ya? Kenapa, Mas? Ini saya nemuin foto Pak Roy ada di sini. Kenapa foto Roy ada di tangan Mas Randy? Apa jatuh ya dari dalam tas aku? Dan Mas Randy tahu lagi kalau itu foto Roy. Apa Mas Randy kenal ya sama Roy? Itu foto apa? Mas Iya. nemu di mana? Saya tadi nunggu di sana, terus saya ambil aja. Apa mungkin punyanya Om Surya atau Kak Elsa kali ya? Tapi buat apa mereka nyimpan foto Pak Roy? Gak mungkin sih.
kalau Mas Randy kenal nggak sama laki-laki di foto itu? Ya kenal lah. Kenal banget. Ini kan anak bungsu dari Bu Rosa. Anak bungsunya Tante Rosa. Iya, kenapa? Kenapa kamu kaget gitu? Enggak. Enggak maksudnya, iya soalnya fotonya kan ada di sini jatuh, terus ya aku juga nggak kenal sama. Oh iya, laki-laki itu. saya juga baru inget. Waktu pas kita satu mobil, saya nggak ngeberesin cerita saya karena tiba-tiba ada orang yang sengaja nabrak mobil saya dari belakang. Ya saya belum jelasin kalau ini memang Pak Roy, anak bungsu dari Bu Rosa. Anak pertama bernama Pak Aldebaran. Beliau menikah dengan mendiang almarhumah Bu Andin, kakak dari Mbak Elsa. Dan anak kedua adalah... Tunggu sebentar. Kalau nggak salah waktu itu Mas Randy bilang kalau anak bungsunya Tante Rosa itu sudah meninggal ya? Iya, memang Pak Roy sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata Roy sudah meninggal. Maaf, kalau boleh tahu Roy itu meninggalnya karena apa ya? Gimana ya? Ya jujur saya kurang enak berceritanya. Ya yang jelas Pak Roy meninggal ada hubungannya dengan aib seseorang. Maksudnya aib siapa? Pak Roy meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Dibunuh? Dibunuh sama siapa? Mbak Elsa. Kak Elsa. Kak Elsa istrinya Kak Devan. Ya, betul. Jadi ini yang disebutkan dalam slide pernikahan Kak Elsa dan Kak Devan waktu itu. Jadi korban yang dibunuh oleh Kak Elsa waktu itu adalah Roy. Duduk. You okay? Kamu kenapa, Sa? Kenapa? Hei, kenapa? Kamu tegang begini? Cerita sama Tante, ada apa? Saya nggak apa-apa, Tante. Come on. Kalau kamu nggak kenapa-napa, kenapa kamu negatif? Kamu tegang, kamu seperti jittering seperti itu, dan tadi resepsionis cerita ke saya, katanya kamu sempat histeris. Elsa, cerita sama Tante. Yes. Saya minta maaf ya, Tante. Tapi memang pikiran saya lagi kacau. Kenapa apa? Kamu berselisih paham lagi, berantem lagi sama Devan? Oh, enggak, Tante. Hubungan saya dengan Devan baik-baik saja. Syukur. Saya cuma kangen sama papa saya. Saya kangen dan berharap kalau papa saya bisa balik lagi ke rumah.
Kamu yakin? Cuman kangen sama Pak Surya. Ya, gini deh. Ya, Tante ngerti sih perasaan kamu. Kamu pasti kangen sama Pak Surya, tapi kalau kamu seperti ini, pasti Pak Surya di sana juga nggak tenang. Dia akan merasakan ikatan batin, akan kontak. Kalau kamu gelisah, kamu gusar, kamu sedih, ataupun marah, apapun, Pak Surya pasti akan merasakannya di sana. So please, jangan kayak gini ya. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Elsa. Elsa, Tante sangat paham. Kamu, ya boleh dibilang akhir-akhir ini banyak mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dan juga mengganggu pikiran kamu. Kayaknya kamu butuh refreshing deh. Kamu pergi sama Tante? Refreshing kemana, Tante? Gini, di dekat kantor tuh ada restoran baru buka. They serve a good food. Terus mereka juga punya good coffee, good drinks. Gimana kalau kita ke sana? Yes? Tapi saya masih ada jadwal meeting internal, Tante. Ya udah, kasih keren dia aja. Biar dia yang handle. Meeting internal kan? Bukan sama klien. Tapi kan saya udah liburnya kebanyakan, Tante. Ini aja hari ini saya belum selesai mengerjakan tugas-tugas saya, Tante. Gampang. Gini, kalau misalnya kamu punya banyak pikiran, terus kamu mengerjakan tugas yang notabene akan menambah beban pikiran kamu, yang pasti juga nggak akan selesai itu pekerjaan dan kamu akan makin tertekan. Udah, lepasin aja dulu beban-beban pekerjaan kamu, biar dia yang handle, ya? Mau? Just say okay. Oke. Apa kakak pernah... Ya, benar. Dulu memang kakak pernah menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa? Nggak nyaman ya sama kakak sekarang? Enggak. Ya, bisa dibilang saat itu dia memanfaatkan keadaan di saat kakak nggak bisa melakukan apa-apa karena kakak tidak sadarkan diri. Apa yang Kak Elsa ceritain waktu itu adalah Roy. Itu artinya Roy sempat melecehkan Kak Elsa. Mas, maaf aku mau nanya. Apa waktu itu Kak Elsa... Sebentar, maaf ya. Ada telepon dari Bu Rosa takutnya urgent. Saya izin angkat dulu ya. Ya udah silakan. Halo, assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam, Ren. Gini, Ren. Saya minta kamu ke kantor sekarang untuk menghandle internal meeting. Maaf Bu, bukannya meeting ini akan dipimpin oleh Mbak Elsa? Iya, betul. Harusnya Elsa yang mimpin. Cuman hari ini sepertinya Bu Elsa tidak bisa menghandle internal meeting karena ada sesuatu yang mesti dikerjakan bersama saya. Ya, can you come? Baik Bu, bisa. Sekarang juga saya akan ke kantor Bu. Oke, thank you Randy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, pergi sekarang. Iya, Tante. Udah, let's go. Come on. Yuk. Kirana, mohon maaf ya, saya sekarang ini harus kembali ke kantor. Enggak apa-apa. Makasih banyak ya udah banyak cerita sama aku. Ya, sama-sama. Makasih juga udah dibuatkan kopi lagi. Next, kita bisa sambung ceritanya. Iya. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal aku masih pengen nanya lebih banyak lagi tentang apa yang terjadi antara Kak Elsa dengan Roy. Apa benar Roy melecehkan Kak Elsa? Sehingga Kak Elsa tega menghabisi nyawa Roy. Apakah Devan udah tahu kalau yang dihabisi Kak Elsa waktu itu adalah Roy? Tapi aku nggak mungkin menanyakan hal ini langsung pada Kak Devan ataupun Kak Elsa. Karena mereka bisa curiga sama aku. Devan, Papa harus terima kasih nih. Beberapa